Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho dengan NPM 19144100048. Dalam video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengerjakan turunan itu menggunakan aplikasi Maple. Nah, dalam aplikasi Maple kali ini saya akan menggunakan cara itu menggunakan Student Package Calculus 1. Itu kita mencari sintak-sintaknya atau sintak itu bisa dibilang langkah-langkahnya itu secara manual. Nah, untuk langkah yang pertama, itu pertama kita buka aplikasi dulu. Untuk aplikasinya itu aplikasi Maple. Setelah itu kita masuk ke menu ini, New Worksheet atau lembar kerja. Misal ada soal fx itu sama dengan tan cos x. Seperti ini ya. Misal ada soal seperti ini, kita disuruh mencari turunannya. Untuk langkah yang pertama, kita kan di sini mau menggunakan student package calculus 1. Berarti untuk langkah yang pertama kita ketikkan with student calculus 1 tutup kurung. Kemudian titik 2. Nah, ini titik 2 ya, jangan titik koma. Nanti kalau misal teman-teman itu masukkan titik koma nanti tidak ketemu atau ketemu tapi beda, bukan untuk format rumus yang ini. Dan kita enter. Selanjutnya kita pilih info level dan tutup kurung tegak, kita kalkulus lagi, kalkulus 1 dan tutup kurung tegak sama terusan titik 2 sama titik 2, kemudian kita enter info level. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan function ini, kita tulis ulang fungsi ini, kita menggunakan ini, atau bisa ketik ulang juga ketik secara manual, tapi saya menggunakan rumus yang ada di ekspresi. Ini ganti X, untuk Y-nya itu ini yang tan. Kita copy aja, kita masukin ke sini, kemudian kita paste. Setelah itu kita enter. Nah, untuk hasilnya kan kayak ini. Nanti fungsinya yang akan kita cari itu yang ini. Jadi yang kita perhatikan itu yang ini. Untuk mencari sintak atau langkah-langkahnya secara manual menurut student package. Nah, untuk kemudian kita perhatikan apa sih bentuknya dari function ini. Kalau bentuknya seperti ini, kan ada beberapa aturan. Itu udah tertera. Nanti saya cantumkan juga aturan-aturannya di sini. Mungkin di akhir video ya. Untuk aturan-aturannya, kalau bentuknya seperti ini, kita menggunakan format untuk pencarinya itu adalah rule. Nah, rule kemudian kita buka kurung tegak. Nah, setelah ini kita masukkan aturan. Nah, kalau kalian ketemu bentuk seperti ini kita menggunakan aturan rantai. Aturan rantai itu atau bisa dibilang itu aturan chain. Nah, nanti berarti ini aturannya di sini chain. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita buka koma, kita masukkan atau kita ikutkan karena kita mau mencari turunan, berarti kita masukkan di div buka kurung, terus f buka kurung lagi, x tutup kurung, koma, x tutup kurung, tutup kurung. Nah, kemudian setelah itu kita enter. Nah, maka nanti akan bentuknya seperti ini. Ini setelah kita masukkan chain. Nah, setelah kayak gini, untuk langkah yang selanjutnya, kita perhatikan bentuk yang di kurung paling besar. Ini ada yang kecil yang paling besar. Untuk pertama, kita perhatikan dulu. Intinya di semua soal kalau seperti ini, kita perhatikan dulu yang kurung besar sama ini ada yang d per dx, ini d per dx. Ini kita perhatikan dulu mana yang besar. Kalau ini kan yang besar nih tan ya. Setelah itu kita masukkan, kalau tan itu sama formatnya itu rule dulu, kemudian rule buka kurung tegak ya. Selanjutnya kita masukkan tan. Tan kenapa tan? Karena di sini formatnya tan. Jadi nanti kita mempelajari aturan-aturan yang sudah kita pelajari dan kita tutup.
kurung lagi, kemudian kita buka kurung, kemudian kita tulis persen. Nah, persen ini maksudnya untuk memanggil fungsi yang di atasnya. Fungsi yang di atasnya yang ini tadi. Fungsi yang di atasnya. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kan maka menghasilkan ini. Nah, setelah kayak gini, mana kurung yang paling besar? Itu kan yang D per DX. Cos yang yang ada D per DX-nya, cosnya. Kalau seperti ini, kita masukkan lagi di sini format sama rule ya. Diawali dengan huruf besar. Dan buka kurung tegak, kemudian ketik cos. Di sini kan cos ya. Kita ketik cos di sini, tutup kurung lagi, dan kurung tegak. Dan kita buka kurung, kemudian kita masukkan persen, tutup kurung, dan kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, D per dx tan cos x sama dengan min 1 plus tan cos x kuadrat sin x. Nah, sebenarnya untuk bentuk ini tuh sudah selesai, atau kalau udah nggak ada ini itu udah, ini hasilnya ini. Jadi hasilnya itu min 1 plus tan cos x kuadrat sin x. Tapi, nah karena di sini kita masih mencari yang paling sederhana, kemudian kalau mencari sederhana kan rumusnya ini simplify, berarti kita masukkan aja simplify, buka kurung persen, persen ini maksudnya untuk panggil fungsi yang di atasnya ini, kemudian kita enter. Nah, maka hasil akhirnya adalah ini min sin x per cos x kuadrat. Nah, yang dimaksud dengan sintak itu tuh yang ini, jadi sintak itu yang kayak sin, tan, cos. Nah, ini adalah sintaksnya, sintaks di dalam student package. Kita juga bisa mencari secara otomatis sebenarnya, tapi kan kali ini kita mempelajarinya secara manual. Saya menunjukkannya secara manual jika menggunakan ini mapel secara manual. Nah, untuk hasilnya ini tadi sudah selesai ya. Hasilnya itu min sin x cos x kuadrat. Jadi intinya itu kita perhatikan ini dulu, bentuknya apa. Terus kalau sudah tahu, kalau bentuknya seperti ini, kita menggunakan aturan rantai. Aturan rantai itu menggunakan sign. Banyak aturan-aturan yang harus belajar sebenarnya untuk masuk di sini. Nah, mungkin uh, mungkin cukup dari saya terkait dari video untuk terkait Maple Student Package Calculus 1 ya. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan